Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Sehat semua ya di rumah ya? Alhamdulillah. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2. Judulnya adalah keunikan daerah tempat tinggalku. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, yang pertama bahasa Indonesia masih tentang cerita fiksi ya, kurang lebih sama seperti yang di subtema 1. Pak Nugi ulang kembali supaya kalian bisa mengingatnya. Cerita fiksi itu bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Artinya cerita fiksi itu bersifat tidak nyata atau tidak sungguh-sungguh terjadi. Kemudian dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi bisa beneran atau bisa juga tidak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang berlaku. Target dari cerita non-fiksi adalah perasaan, bukan logika si pembaca. Dan yang keenam adalah dalam karya fiksi terdapat pesan moral. Jadi setiap karya fiksi itu biasanya ada pesan moralnya untuk si pembacanya. Ya, seperti itu cerita fiksi. Kurang lebih sama seperti yang di subtema 1. Nah, kemudian PKN, manfaat keberagaman karakteristik individu. Nah, manfaatnya yang pertama, kita dapat lebih menghargai perbedaan. Dan yang kedua, dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian dapat mengetahui gaya bahasa dan dialek dari orang tertentu. Biasanya setiap daerah tuh dia punya gaya bahasanya sendiri ya. Cengkoknya nih bahasa umumnya. Jawa sama Sumatera itu kan kelihatan cengkoknya beda ya. Kemudian yang kelima, dapat saling berbagi ilmu mengenai budaya atau adatnya. Jadi bisa saling mempelajari tuh kebudayaan satu sama yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran IPA, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Jadi kalau ada benda diam, kamu beri gaya, misalkan kasih gaya dorong, maka benda itu pasti akan bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya misalkan benda yang bergerak itu kursi roda, didorong tadi kan bergerak. Nah, kursi rodanya itu mengalami gaya gesek antara si roda dengan lantai. Nah, maka lama-kelamaan kursi yang tadinya bergerak itu akan menjadi diam, berhenti. Seperti itu ya, mempengaruhi gaya bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, contohnya kayak tadi kursi roda. Nah, tadi kamu dorong pelan, dia bergerak pelan. Kemudian kamu dorong lagi dengan lebih keras, maka kursi rodanya akan bergerak menjadi lebih cepat. Seperti itu. Kemudian gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, contohnya kayak ada kursi roda bergerak, tadi kamu dorong sur gitu udah bergerak. Nah, di depan sana ada teman kamu,
siap menerima si kursi rodanya. Nah, kursi rodanya sama teman kamu didorong ke arah kanan. Nah, tadi kursi roda yang bergerak sama teman kamu didorong ke arah kanan, maka kursi rodanya pun akan bergerak ke arah kanan seperti itu ya. Jadi gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda ya. Benda bergerak, kamu kasih gaya dorong ke arah kanan, maka bendanya akan bergerak ke kanan seperti itu. Contohnya ya, itu gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Nah, kita masuk ke pelajaran IPS. Pelajaran IPS ini juga kurang lebih sama dengan di subtema 1. Pak Nugi ulang kembali supaya kamu mengingat apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa itu disebut produksi. Contohnya kayak kamu membuat slime. Nah, membuat slime itu, proses membuatnya kemudian menjadi slime sesungguhnya itu disebut dengan produksi. Seperti itu. Termasuk juga dengan membuat makanan. Itu termasuk produksi. Kamu jualan telur gulung, nah itu kamu melakukan kegiatan produksi menghasilkan telur gulung. Kemudian distribusi itu menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Nah, distribusi itu dia menyalurkan atau mengirimkan barang jasa hasil produksi tadi kepada konsumen. Kayak tadi telur gulung kamu yang kamu jual dianterin sama mas-mas ojek online ke konsumen, ke pembeli. Nah, itu contoh kegiatan distribusi. Kemudian konsumsi, kegiatan memakai barang atau jasa hasil produksi. Nah, konsumsi ini contohnya kayak tadi telur gulung yang tadi kamu buat dianterin sama mas-mas ojek online ke konsumen, ke pembeli. Nah, sama pembeli telur gulungnya dimakan. Nah, itu kegiatan konsumsi, memakai barang atau jasa seperti itu. Nah, sekarang pelajaran SPDP. Ciri-ciri gerak tari setiap daerah. Nah, setiap daerah di Indonesia itu punya ciri khasnya masing-masing di gerakan-gerakannya. Apa saja? Nah, mari kita lihat. Ciri gerak tari Bali. Nah, di daerah Bali itu tariannya, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga ikut digerakkan. Kayak tari kecak atau tari pendet itu kan matanya juga ikut menari kan. Nah, kemudian dari daerah Sumatera, ciri gerak tari Sumatera. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan kaki. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Ya, jadi kalau daerah Sumatera itu lebih menekankan pada gerakan di kaki. Nah, kemudian ada dari daerah Papua. Gerakan tari dari daerah Papua kebanyakan gerakan kaki seperti hentakan kaki, langkah kaki, melompat, dan sebagainya. Kebanyakan tarian memiliki gerakan yang energik dan bersemangat, goyangan tubuh yang khas serta istimewa. Ya, jadi kalau daerah Papua itu hampir sama dengan daerah Sumatera. Lebih kebanyakan gerakan kaki, tapi dia punya kayak goyangan tubuh yang khas. Kalau daerah Papua itu ya banyak bergoyangnya. Nah, itu 3 daerah dulu dari daerah di Indonesia, yaitu ada Bali, Sumatera, dan Papua. Oke.
Nah, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita di minggu ini. Jangan lupa bisa dicatat di buku tulis tematik kalian. Kalau ada materi-materi yang penting ya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker untuk keluar rumah. Setelah itu, setelah pulang dari luar, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Oke, begitu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.